Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 20 Maret 2022 akan dilayani oleh Bapak Junior Liunokas. Ibadah Baskara Sawah Minggu 20 Maret 2022 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingu. Ibadah Yud Ngobaries Sabtu 19 Maret 2022 akan dilayani oleh Saudara Elvan Putra Laia. Ibadah Wanita Sabtu 19 Maret 2022 akan dilayani oleh Ibu Hermin. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik, sekali lagi shalom. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu memuji saat itu.
dan jangan lelah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu untuk kami.
sucikan, kuduskan kami. Kau layak. Mari Roh Kudus berkaryalah, berbicara secara bebas untuk di dalam nama Yesus semua kita berkata amin. Tetap berdiri kita untuk menghormat sabda Allah. Kita langsung buka Alkitab kita. Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 oleh Lembaga Alkitab, dikasih judul Pokok Anggur yang Benar. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, nanti kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Silakan duduk. Segala kemuliaan ya Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini, siang hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan tema tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Saya mulai pembahasannya ayat yang ke-8. Saya percaya semua kita sudah tahu ayat ini. Konteks ayat ini, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita, kepada murid-muridnya pada saat itu, di mana Tuhan Yesus menggambarkan satu hubungan yang begitu luar biasa antara Tuhan Yesus, Bapa, beserta murid-muridnya, pengikutnya. Dia menggambarkan dengan sebuah pohon. Disebut di sini pohon anggur. Kenapa kok pakai pohon anggur? Karena pada zaman itu buah anggur adalah satu buah yang sangat terkenal dan biasa diketahui semua orang. Dan buah anggur adalah buah yang tidak aneh, sangat populer di kalangan bangsa Yahudi waktu itu. Ya, jadi dia memberi satu gambaran yang dimana sangat sederhana. Digambarkan di sini bahwa pohon anggur itulah Tuhan Yesus. Pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Ya. Nah, sebagai ranting itu harus nempel sama pokoknya. Sama pokoknya dia harus nempel, harus melekat. Nah, ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa pengikut Tuhan itu harus menempel, harus melekat. Nah, ini konteksnya bicara demikian. Nah, saya akan membahas mulai dari ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan ayat 8 di sini. Dikatakan ayat 8 di sini apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, konteks ayat 8 ini dengan jelas berbicara kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu pengen banget kita ini menghasilkan buah. Allah itu pengen banget kita ini berbuah. Allah ingin sekali bahwa setiap pengikutnya, Allah itu ingin memberkati kita sebetulnya. Bukan Anda saja yang ingin tiap hari doa minta untuk diberkati terus. Ingat, ayat ini dia bicara apa? Jika kamu berbuah baik. Ayat 8. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini berbuah banyak. Lewat buah itu kita mempermuliakan nama Tuhan. Bisa ditangkap maksud saya? Jadi Allah itu ingin kita ini apa? Menghasilkan buah. Allah itu ingin kita ini berbuah banyak, berbuah yang lebat. Ketika kita berbuah lebat, ketika kita sudah diberkati Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan berkat Tuhan, Tuhan ingin lewat berkat itu engkau mempermuliakan nama Tuhan. Halo? Pertanyaannya selama ini, kemana berkatmu? Berkat yang sudah kau terima, kemana kau pakai? Untuk happy-mu? Untuk kesenanganmu? Untuk kebahagiaanmu? Adakah berkat itu kau pakai untuk kemuliaan Bapa? Ini tujuan Tuhan, kenapa kita ingin Dia memberkati kita. Bapak ingin ketika mau berkarir, karirmu sukses. Bapak ingin ketika mau jadi pedagang, pedagangnya berhasil. Bapak ingin ketika engkau menjadi seorang pengusaha, pengusaha yang sukses. Tujuannya apa? Untuk mempermuliakan nama Bapa. Bukan untuk kesombonganmu, bukan untuk pamer. Oh, inilah aku hebat. Ketika engkau menjadi hamba Tuhan yang diberkati, pakailah jabatanmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang dia maksud. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Ketika kita berbuah banyak, ketika kita sudah terima berkatnya, ketika kita menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat, nama Tuhan dipermuliakan lewat itu. Itulah tandanya bahwa kita murid Tuhan. Ketika kita mempermuliakan nama Tuhan melalui berkatnya, itulah menandakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Tapi kalau berkat itu kau pakai untuk membahagiakan dirimu sendiri, kau pakai untuk ke karaoke, kau pakai berkat itu untuk berbuat dosa, itu tandanya engkau tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu tandanya engkau tidak murid Tuhan. Halo, ini yang mau saya sampaikan. Saya sangat sedih. Ada begitu banyak orang diberkati Tuhan, doanya dijawab. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia dijawab doanya, dia tidak mempermuliakan nama Tuhan. Justru dia menyombongkan dirinya. Hati-hati untuk kita para pendoa. Hati-hati saya bilang. Kalau doamu dijawab, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan Anda merasa, oh aku dipakai Tuhan, aku diurapi Tuhan, aku doa pasti dijawab Tuhan. Ini loh aku hebat. Tuhan bicara sama saya secara langsung. Bla 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 bla. Kesaksian ibu tadi yang
terakhir. Dari awal dia bicara, saya sudah tahu larinya kemana. Bahwa ibu mertua Anda itu memang ada kuasa kegelapan di sini. Karena pelayanan saya di desa-desa, saya seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti itu. Dan saya sangat peka dengan itu. Saya sangat peka dengan itu. Pesan saya untuk ibu dan suami tadi, bimbing rohaninya. Ketika dia sudah menerima mujizat, Anda punya tanggung jawab lebih besar. Bimbing rohaninya. Anda harus berani berkata, sekalipun itu mertua. Saya pernah berbicara kepada mertua saya. Kebetulan mertua saya dari latar belakang yang berbeda agama. Di sini ada anaknya. Saya bilang begini, Ibu, setelah nanti ibu dipanggil Tuhan, ibu pergi kemana? Rata-rata jawabannya mereka yang dipanggil Pak Kirangan. Jawabannya apa? Kirangan dia. Nah, Pak Kirangan. Padahal Pak Kirangannya lagi main itu di Tretes sana. Jadi nggak ketemu Pak Kirangan. Saya bilang, yang jelas, ketika seseorang mati, orang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, setelah dia mati, badannya masuk ke tanah, tubuhnya masuk ke tanah, dikubur, dimakan belatung, jadi tengkorak. Pertanyaannya, rohnya kemana? Saya tanya, rohnya kemana? Rohnya ibu kemana? Bingung ya. Nah itu tadi jawabannya, Pak Kirangan lagi dipanggil. Saya bilang, kalau di agama Kristen, rohnya itu ada bersama-sama dengan Bapa, dikumpulkan sama Bapa, yang namanya Bema, tempat roh penantian orang-orang percaya. Sementara ibu tidak percaya kepada Yesus, kemana rohnya ibu? Saya bilang, rohnya ibu ada di Hades. Bahasa dunianya siksa kubur. Mau nggak gitu? Saya bilang siksa kubur. Makanya mereka mengalami yang namanya siksa kubur. Orang Kristen tidak mengalami siksa kubur. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, pesan saya kepada yang bersaksi tadi, Injili, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kasihan nanti dia. Kasihan. Karena iblis itu tahu kapan dia mau masuk, kapan dia mau ini, dia tahu. Ya, kebetulan saya banyak pengalaman dalam dunia yang demikian. Nanti saya mungkin ada kesaksian untuk itu. Ya. Nah, mari kita pelajari sekarang. Kembali ke Alkitab kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Ketika murid-muridnya, anak-anaknya, pengikut-pengikutnya menghasilkan buah. Buah apa itu? Buah rohani, juga buah jasmani. Karena itu kami selalu pergi pelayanan. Khususnya kami pelayanan ke desa-desa. Teman-teman saya ada di sini. Kami pergi pelayanan ke desa-desa. Kami tidak dengan tangan yang kosong. Kami membawa berkat. Berkat yang kami dapatkan setiap hari dari pekerjaan. Kami kumpulkan. Kemudian kami bawa untuk pelayanan ke pedesaan.
berkat itu kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kami semakin diberkati. Demikian juga Anda. Ketika Anda berani mempermuliakan nama Tuhan melalui berkat-berkat yang Anda terima, Anda pasti dan pasti semakin dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Memang kita butuh untuk bayar listrik, bayar air, kebutuhan kita. Memang kita butuh. Tuhan tahu itu kita butuh. Tapi jangan lupa, pakai juga berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anda diberkati dengan mobil. Kalau ada teman yang mau sama-sama pergi ke gereja, apa salahnya sih lu jemput? Apa salahnya sih lu pergi bareng? Itu udah sama. Itu sudah sama bahwa dengan berkat itu, dengan mobil baru yang kau miliki itu, engkau mempermuliakan nama Tuhan. Halo, jangan hitung-hitungan. Aku jemput DE, bensin ku piro, anu ku piro, waktu ku entek. Jangan. Sepeda motoran kebetulan kau sendirian, ingat siapa temanku ya, oh aku tak ngajak kau jogging. Nang gereja yuk, kebetulan aku dewean ini. Ayo budal bareng yuk. Ajak. Halo, ini enggak berangkat lihat ada temannya, pura-pura mau tadi telong nang ini. Sesuai kira motormu. Sesuai lehermu enggak balik itu. Halo, ajak. Tak jemput ya. Saya kira tenang gereja. Ayo bareng yuk. Kita ibadah yuk. Yuk kita pelayanan yuk. Oh iya. Aku belum siap kok. Gak apa-apa siap kok. Tak jemput hari. Entah nonton dulu. Kamu lewat itu. Engkau permuliakan nama Tuhan. Engkau akan semakin diberkati. Amin. Jadi Tuhan ingin engkau berbuah. Tuhan ingin engkau diberkati. Lewat berkat itu, nama Tuhan permuliakan. Maka engkau akan semakin diberkati. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya berbuah? Nah ini dia. Bagaimana supaya saya berbuah, Pak? Bagaimana supaya saya diberkati Tuhan, Pak? Enggak simsalabim. Ada tanggung jawab kita. Ada hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan agar hidupmu diberkati Tuhan? Memang Tuhan ingin memberkati, tapi seringkali kita yang menghambat berkat itu. Seringkali Tuhan mau memberkati kita, tapi kita seringkali menjadi penghalang akan berkatnya. Sadarkah Anda di situ? Banyak orang nggak sadar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita diberkati Tuhan dan terus semakin hari semakin diberkati Tuhan. Lihat ayat yang keempat. Ini yang pertama. Rahasia supaya kita menghasilkan buah. Rahasia supaya buah kita itu buah yang lebat. Dan lewat buah itu nanti nama Tuhan dipermuliakan. Terapkan ini. Saya akan bahas 2 poin aja. Di dalam karirmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam pelayananmu, dalam hal apa saja, terapkan ini. Maka engkau akan menghasilkan buah. Apa itu? Tinggallah di dalam aku. Siapa yang ngomong ini? Tuhan. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Diumpamakan seperti apa? Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Betul. Terus apa? Demikian juga kamu. Jadi bayangkan pohon anggur, rantingnya tidak menempel kepada pohon itu, maka yang ranting ini tidak akan menghasilkan buah. Ya, saya ini penggemar tanaman. Di depan rumah saya ada banyak tanaman. Tanaman yang berbuah.
kelengkeng, molis. Saya perhatikan, buah itu ternyata nempelnya memang di ranting. Dan ranting ini harus menempel kepada pohonnya. Demikian juga kamu, Tuhan bilang. Demikian juga kita. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak melekat sama Tuhan, kita tidak akan menghasilkan buah. Halo, bisa ditangkap? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Tuhan Yesus bilang. Ayat 5-nya, nanti saya simpulkan. Diulangi lagi, apa dikatakan situ? Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Diulangi lagi. Artinya apa? Ini penting untuk kita ingat, untuk kita camkan. Diulangi, ditekankan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Lihat itu. Jadi kalau lu mau berbuah banyak, kalau lu ingin diberkati Tuhan, syaratnya satu, nempel sama Tuhan Yesus saja, melekat sama Tuhan Yesus saja. Jangan melekat kepada yang lain. Jangan melekat kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu banyak masalahnya. Manusia itu banyak kesulitannya. Manusia itu banyak kelemahannya. Lu nempel kepada yang banyak masalah, makanya masalahnya akhirnya ikut ke kamu juga. Halo? Nempel sama Tuhan Yesus, melekat sama Tuhan Yesus. Bangun keintiman sama Tuhan Yesus. Fokus sama Tuhan Yesus. Dan kamu ranting, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kenapa? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini penuh dengan kelemahan, Bapak Ibu. Banyak hal kita nggak tahu. Teman saya enak-enak di mimbar khotbah. Enak khotbah. Cuma narik nafas. Ternyata itu nafas yang terakhir. Di mimbar. Jemaatnya waktu itu banyak dari dokter-dokter. Tapi nggak bisa. Depan mata saya, Bapak rohani saya, dosen teologi saya, sahabat saya dalam pelayanan. Tarik nafas. Pulang ke rumah Bapak. Ada murid kami di salah satu teologi, sekolah teologi. Dia nyanyikan sebuah pujian. Semua terpukau. Seperti Bapak Pastor Dr. Abraham. Saya ini sebetulnya sungkan saya hari ini khotbah di sini, karena saya ditemani oleh pendeta-pendeta besar di sini. Ada Bapak Pendeta Sunario, ada Bapak Pendeta Pastor Abraham, ada pimpinan kami di FGP, ada sekretarisnya FGP. Waduh, keren-keren. Ini aku duduk biasa saja, tapi nggak tahu saya yang malah sungkan saya Bapak ini. Iya, sungkan saya. Dia nyanyi sebuah pujian, kami terpukau dengan pujian itu. Amazing Grace. Main lagu itu ya. Amazing Grace. Enak sekali dia. Apalagi saudara kita yang dari Ambon menyanyikan itu kan. Wah, mantap. Dia tarik nafas, lagu itu tiba-tiba game over.
baru lagi. Tiba-tiba game. Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Saya diizinkan Tuhan hidup dalam 2 masa dalam hidup saya. Masa di mana saya mulai dari kecil sampai saya umur 20-an, di mana masa saya tidak pernah mengenal Tuhan. Saya hidup di luar Tuhan. Istri saya saksinya di sini. Hidup di luar Tuhan. KTP Kristen, nenek moyang Kristen. Tapi hidup saya tidak pernah ke gereja. Gak pernah ke gereja. Sekolah minggu gak pernah. Sampai dengan nikah pun waktu itu saya harus nikah di luar Kristen. Karena istri saya dari agama lain. Saya anggap semua sama. Sehari-hari hidup saya seorang pebisnis. Konsep di otak saya, uang nomor 1, Tuhan nomor kesekian. Pokoknya gimana caranya saya sukses, gak peduli cara apapun saya lakukan. Termasuk saya harus tinggal di gunung, harus saya ngikuti betapa. Saya harus tinggal di kuburan, tempat angker-angker. Saya jalani dengan tekun. Bahkan rumah kami, hari-hari tertentu saya kumpulkan dukun-dukun. Kami melakukan penyembahan, ritual. Tapi untungnya saya ini punya istri yang luar biasa. Sekalipun beliau dari agama seberang, tapi dia selalu mengingatkan saya, gak ada gunanya kalau lakukan kayak gitu. Gak ada gunanya. Istri saya selalu mengingatkan, tapi saya tetap kekeh melakukan itu. Karena tujuan saya apa? Supaya bisnis saya sukses. Otak saya di situ. Karena saya datang dari Sumatera merantau ke Jawa ini dengan bondol hanya apa? Baju dimasukin tas kresek, naik kapal Tampomas. Begitu saya sampai di Surabaya ini, kapal Tampomasnya melanjutkan perjalanannya ke Indonesia Timur, gak nyampe, tenggelam di sana. Untuk saya gak ikut. Saya hanya turun di Surabaya. Selamat. Padahal bapak saya bukan namanya Pak Slamet. Bukan. Jadi saya di Surabaya dengan yang masih kecil, merantau tanpa orang tua, saya harus survive. Jangan dikira saya datang ke sini terus saya tinggal sama orang tua di Jawa ini, enggak. Saya harus berjuang. Dan saya tahu persis kehidupan yang nakal itu saya ngerti. Karena lingkungan saya waktu itu ada di lingkungan terminal Joyoboyo. Dunia yang keras, dunia kejahatan saya lakukan. Dan gak enak jadi orang miskin, jujur. Selalu posisimu orang miskin selalu di belakang. Karena itu saya mau katakan, saya mau jadi orang sukses, saya mau jadi orang berhasil, apapun caranya. Otak saya hanya berpikir singkat. Makanya orang-orang yang sekarang kena masalah sekarang, robot trading robot, itu apa sih sebetulnya? Orang mau cepat kaya, makan dulu kekayaan itu sekarang. Duitmu dibawa lari, ya kan? Arisan, ini bisa berlipat kali ganda. Wah, orang senang. Tadi di TV One saya lihat ada seorang ibu naruh langsung duitnya 200 juta. Sekarang hilang. Yang di penjara cuma ngomong, duitnya wis gak ono entek. Gak apa-apa aku mlebu penjara. Bocah enak. Jangan main investasi. Jangan berpikir cepat kaya.
semua itu ada proses. Ada proses. Saya cuma berpikir itu. Bagaimana saya cepat kaya? Jalan satu-satunya saya harus main puasa ke-8. Pikir-pikir setelah aku di dalam Tuhan, ini benar juga. Aku saya kisah kita dulu dukun ini kok panjat marah, ya kan? Aku aja bisa nangkap jadi aku soge mesti nih dukunnya tambah soge. Tak dulu saya kira aku soge dukunnya tak dulu di muridmu tambah melarat nggak karu-karuan. Ya kan? Nah itu dia. Jadi itu hanya semu. Otak kita hanya dipermainkan, mindset kita dipermainkan. Ya, itu hanya dipermainkan. Oke, saya kembali kepada tema kita. Jadi saya dikasih Tuhan hidup dalam kegelapan, dan sekarang saya hidup dalam terang di dalam Tuhan. Oh beda Bapak Ibu, beda. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku tidak mengenal Engkau? Mulai aku sejak kecil. Bagaimana aku menikmati hubungan intim dengan Engkau? Bagaimana Engkau pelihara hidupku dengan kasih-Mu yang luar biasa? Sekalipun aku melewati gelombang, sekalipun aku melewati hal yang curam, sekalipun kami sering kali diperhadapkan dengan masalah demi masalah, masalah yang satu belum selesai, yang satu sudah datang, yang ini belum selesai, yang ini sudah datang. Kami tetap mengalami hal yang sama, tapi apa bedanya? Kami mengalami damai sejahtera. Kami selalu dimampukan melewati semua itu bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi ketika kami ada masalah, kami datang kepada Tuhan, kami melekatkan diri kepada Tuhan, kami nempel sama Tuhan. Aku arahkan pandanganku kepada Tuhan, aku fokuskan hidupku kepada Tuhan. Tuhan bilang, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika saya menempel sama Tuhan, memang ada masalah, memang ada pergumulan, memang ada persoalan, memang ada sakit penyakit, tapi bersama Tuhan, Tuhan bisa mengubah masalahmu sekejap mata. Katakan amin. Istri saya pernah divonis mium, hamil di luar kandungan. Istri saya stres. Saya bilang gak usah stres, kita punya Tuhan. Kami masuk dalam doa puasa. Seminggu kami doa puasa. Setelah itu kami bawa ke dokter ahli, diperiksa. Nggak ada tuh Bu miumnya, nggak ada tuh Bu ibu nggak hamil, semuanya normal, kandungan ibu bersih. Halo, nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana supaya engkau berbuah, bagaimana supaya hidupmu diberkati dan diberkati Tuhan. Satu, nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Jangan layangkan pandanganmu ke tempat lain. Coba buka Mazmur. Aku dulu pernah melakukan ini. Mazmur 121. Mazmur 121. Ya. Mazmur bilang, aku melayangkan mataku kemana? Ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dulu ketika saya ada masalah, saya melayangkan pandanganku ke tempat lain. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, ke kuburan. Yang katanya tempat yang angker, katanya tempat yang bisa menaikkan derajat dan lain sebagainya, mendatangkan kekayaan katanya. Aku melayangkan pandanganku ke sana.
Aku berharap aku dapat pertolongan dari sana. Ternyata tidak bisa. Tahun 1997, Indonesia Krismon. Semua dukun-dukun saya panggil, semua yang orang-orang pintar saya panggil, koleksi-koleksi saya, pusaka-pusaka, saya datangkan semuanya, saya sembah mereka. Ternyata mereka takut kepada Krismon. Itu dia. Ternyata setan wedi mek Krismon. Buktinya saya nggak ditolong tuh. Buktinya saya habis tuh. Buktinya akhirnya kami melarat tuh sama istri. Bambu kiri. Dia takut sama Krismon. Akhirnya kami tidur sama istri di lantai, hanya pakai tikar di pinggir jalan sama istri kan. Karena semua harta kami habis, rumah kami disita. Yang ada cuma sepeda motor gitu itu. Sepeda motor 2 tak Yamaha Alfa. Teket. Yamaha Alfa itu kami pakai untuk nutupin pintu. Kami tidur di depan pintu kayak begini. Tragis. Kesetiaan istri diuji di mana? Ketika suamimu ketika suamimu melarang, ketika suamimu jatuh, itu diuji imannya istri. Suami diuji di mana? Ketika engkau sukses, ketika engkau sekarang sudah berhasil, ketika engkau sekarang sudah punya duit. Lihat itu ini apa enggak? Gampang. Ya, istriku adalah istri yang setia. Amin. Haleluya. Amin. Belum punya anak, masih cantik. Aku wis kere, biasa ngomong. Lah menuruti wong kere tak minggat po aku kan gitu. Mesti nih. Pada mau apa? Tapi istriku bilang tidak. Aku tetap sayang sama kamu. Makanya kalau ada pemilihan Miss Universe untuk dunia, pasti istriku yang menang. Mulai dulu dong. Lemen dapat bojomu kan? Oh enggak tahu kon lem bojomu. Makanya kon njaluk kopi, ngopo kopi, kan kopi aren ono. Kalau ada pemilihan wanita tercantik di dunia, pasti yang kepilih istri saya. Kalau jurinya saya. Waduh, istri saya ditagih sama debt collector atau apa yang nagih utang. Waduh, masuk ke kamar mandi, masuk ke bank mandi. Iya, digedor. Waduh, digedor itu pintu dilemparin. Orang nagih utang zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak boleh, kita tinggal foto kamera, kirimkan, viralkan, kena deh dia kan gitu. Sekarang dulu gitu, tanya boleh kesaksian tadi istri saya. Saat lu, umpama dia ngomong, gak boleh koyok kong gini bisa naik lebih gini, mumpung gurung ya, tak boleh si kinyis kok. Nah gitu. Kayak Pak Victor jadi guanteng kayak gini. Masih bisa. Tapi istriku bilang enggak. Aku tetap setia kepadamu. Amin. Ketika kita di dalam Tuhan, melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Memang ada masalah Bu, Pak. Memang ada sakit. Memang ada. Tapi ketika kau menempelkan dirimu sama Tuhan, melekat sama Tuhan, fokus dengan Tuhan, Tuhan bilang, engkau akan berbuah banyak. Amin. Engkau akan berbuah banyak. Bagaimana cara nempelnya Pak Rofinus? Mesbah pribadi dong, mesbah keluarga, bangun keintiman sama Tuhan, suka menyembah Tuhan.
dekat sama Tuhan. Nah, saya diingatkan lagi. Coba buka di dalam Matius Matius 18. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ini Bapak Ibu, kalau Anda suka mesbah ya. Ini kalau Anda suka mesbah, kalau Anda suka melekat sama Tuhan, kalau Anda suka nempel sama Tuhan, ini loh, lu dapat ini. Dan apa? Lagi aku berkata kepadamu, apa? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, 2-3 orang. Tuhan gak minta banyak-banyak. Suami istri, kalau bisa ikut anak-anak. Saya bersyukur saya punya teman-teman yang cinta Tuhan. Kami ada komunitas namanya FGP, Full Gospel Businessman Fellowship International. Tetapi kami juga ada yang namanya kafe apa? Ini ketuanya ini, Pak Hendy ini. Apa namanya? Kafe mewah. Kafe mewah. Wah, kafe mewah. Kafe mepet sawah. Nah, itu kami tiap jam 8 kami mesbah, kami nyembah Tuhan, kami sharing firman Tuhan tiap hari jam 8, kadang-kadang sampai jam 9, kadang-kadang habis setengah 10, kadang-kadang kita udah ngomong nih, udah 2 jam nih, buyar, baru buyar, semangat terus. Nih. Dan lagi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa saja, permintaan mereka apa? Akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Lihat ayat 19-nya. Lebih keren lagi nih. Sebab di mana 2 atau 3 orang, diulangi lagi. Hal yang sama selalu diulangi. Artinya ini penting. Bukan pengangguran. Diulangi lagi, apa dikatakan? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Karena itu saya sangat percaya komunitas kami, kafe mewah ini, orang-orangnya yang terlibat dalamnya pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Kami selalu menyembah Tuhan. Kami selalu membangun mesbah. Karena itu Bapak Ibu, mulai hari ini bangun mesbah dalam rumah tanggamu. Mulai Pak, mulai Bu. Sendiri dulu enggak apa-apa. Nanti lama-lama suami. Di sini ada anak saya dan istri saya. Saya lebih senang memakai contoh-contoh dalam kehidupan saya. Ya nanti kalau orang lain saya pakai kadang-kadang kan tersinggung juga nggak enak. Saya nggak bisa main musik. Yang pintar main musik itu nih Pak Bambang ini. Wah, kalau udah main musik ya. Vokalnya, wah ini Pak Victor vokalnya. Iya kan Pak Budi. Waduh, kalau mereka tampil berdua, trio sama beliau ini, waduh, mimbar saya gemeter kabeh. Lain kali disuruh Pak, mereka bertiga. Waduh, mimbarnya goyang kabeh. Beliau ini kan ganteng-ganteng, dukur-dukur. Si Sito dari mana? Hongkong, yang Sito dari Singapura, yang Sito dari mana? Aku nggak bisa main musik, tapi nyanyi sedikit-sedikit bisa lah. Tapi aku punya audio di rumah, kita punya HP di rumah. Saya nggak kurang akal. Kayak tadi pagi, saya jam 4 udah bangun mulai penyembahan. Tanpa saya komando, istri saya mendampingi, langsung ambil sikap, ikut menyembah. Kalau anak-anak saya belum tidur, kalau mereka masih melek, otomatis pasti mereka langsung datang juga ikut menyembah tanpa saya komando. Itulah kehidupan kami, hidup yang selalu melekat sama
Ini aku pegang. Dan ini menjadi kekuatan kami. Karena itu ketika saya ada masalah, saya ada pergumulan, saya tinggal ngomong kepada anak saya, kepada putri saya, kepada istriku. Backup Papa, tolong Papa, doakan kalian Papa, masukkan Papa dalam pokok doamu. Selalu saya ngomong. Saya kalau mau bersaksi, Februari kemarin, ya, mulai dari tanggal 1 sampai minggu ketiga, bengkelku sepi. Kebetulan saya kerja, tiap hari saya bekerja di bengkel. Ya, jangan lihat sekarang kantongnya kayak gini. Tapi lihat waktu saya jam kerja, wah rai kira mau beli kafe wis. Jadi Pak Rofilis modelnya kayak apa enggak kenal. Pak Bambang pasti ketawa karena dia sering datang ke sana lihat. Kadang-kadang dia golek di Pak Rofilis. Wih, kok Pak nangis montor ini. Ya. Mulai dari tanggal 1 sampai minggu ketiga nggak ada kerjaan. Tagihan dari perusahaan-perusahaan nggak turun-turun. Saya jujur aja, rodok goyah. Waduh, ini apa ini kok cara ini? Iya cara bayar ini, iya cara bayar ini, iya cara bayar ini. Agak mumet. Jangan dikira tadi pendeta juga nggak bisa mumet. Ya Pak Pendeta ya. Mumet. Pendeta mumet apa mana kon? Belum kau video. Saya ngomong kepada anak saya, backup Papa, tolong backup Papa, ayo doa, bawakan Papa dalam doa-doa kalian, supaya apa? Supaya bengkel Papa ini diberkati, supaya Papa diberkati. Kemudian saya ambil keputusan, saya bilang sama istri saya, kita berangkat ke Bukit Doa. Kalau saya sudah mentok, biasanya begitu. Kalau saya sudah mentok, 2 yang saya lakukan. 1, hidup dalam doa puasa. 2, saya berangkat ke Bukit Doa. Saya tinggalkan semua aktivitas, saya berangkat ke Bukit Doa. Saya ambil waktu khusus untuk doa. Saya curhat sama Tuhan. Waktu itu ada juga teman saya ajak, salah satu pengusaha juga saya ajak. Lu mau ikut nggak? Kemana? Bukit Doa. Yuk. Iya, ayo. Kami pergi ke Bukit Doa. Di Bukit Doa aku curhat sama Tuhan, aku ngomong sama Tuhan, aku sampaikan sama Tuhan, Tuhan, uangku ini loh, kasku ini loh, aku serahkan dalam tanganmu. Kalau kau nggak memberkati ini, bagaimana aku bisa bayar listrik? Bagaimana saya bisa bayar wifi? Bagaimana saya bisa bayar air? Bagaimana saya bisa bayar telepon? Bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Bagaimana saya bisa pergi pelayanan Tuhan? Ini loh jadwal pelayananku yang desa-desa yang harus saya layani. Bagaimana saya bisa pergi kalau Engkau nggak memberkati aku? Apa dikira pendeta itu pergi pelayanan itu nggak butuh duit? Bawa Alkitab ke pom bensin gitu ya? Kalau ngisiin ya bensin penuh ya. Nah, puji Tuhan, haleluya. Aku Pak Pendeta itu Alkitab. Dia Pak Manario tadi. Pendeta ya Pak. Tapi bingung dia, apa hubungannya orang-orang pakai pendeta? Iya toh? Aku ngomong sama Bapak, aku sampaikan isi hatiku sama Bapak. Kenapa? Saya ingat firman-Nya, ya. Saya ingat firman-Nya. Saya selalu ingat kepada firman-Nya. Coba buka Yohanes 6 ayat 11. Ya. Saya selalu ingat firman itu. Firman itu yang ngomong. Nanti hubungannya di poin kedua ini. Apa dikatakan? Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Ini peristiwa Yesus melakukan mujizat apa? 5.000 orang makan. Melalui apa? 5 roti dengan 2 ekor. Diserahkan ke tangan Yesus. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Saya lakukan itu. Saya bilang, Tuhan, ini loh saldoku, ini loh kasku, ku serahkan dalam tanganmu. Ini loh kebutuhanku. Kalau Bapak gak berkati aku, bagaimana aku bisa? Tapi aku percaya
ketika aku serahkan keuanganku ke dalam tanganmu, ketika aku serahkan saldoku ke dalam tanganmu, 5.000 orang bisa makan melalui 2 ikan dan 5 roti. Saya bilang, aku menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhan. Aku doa sama Tuhan. Aku nangis sama Tuhan. Selesai pulang dari Bukit Doa, hati saya damai. Wes, urusannya sama Tuhan. Urusan sama Tuhan. Aku udah pasrahkan. Aku udah cuek. Tiba-tiba teman yang saya ajak tadi, Pak Finus, aku diberkati. Oh, ikut Pak on order. Orang beli besi 8,5 ton. Wih, keren. Aku cemburu? Enggak. Aku ngomong sama Bapak Tuhan, dia nggak mau berkati. Kok aku belum? Enggak. Saya cuma bilang, Tuhan, aku juga pasti Engkau berkati. Tenang aja saya. Saya nggak bisa cerita panjang. Singkat ceritanya saja. Kita kan biasanya bayar tagihan-tagihan itu terakhir tanggal berapa? 20. Betul ya? Bayar listrik, bayar telepon, bayar semuanya wis tanggal 20. Tapi saya mau katakan melalui mimbar ini, tanggal 19 malam. Tanggal 19 malam, saya ulangi lagi. Semua tagihan-tagihan yang saya katakan tadi terbayar lunas. Amin. Gimana cara saya melakukan ini? Tuhan bisa melakukan mujizat demi mujizat dengan cara Tuhan. Yang aku tahu, tanggal 19 malam, aku ngomong kepada istriku, aku sudah transfer, aku sudah bayar semua kebutuhan kita. Istriku bilang, keren. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Jadi syaratnya apa? Kayak kita supaya diberkati Tuhan, nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Ya Pak? Oh, tegang dulu. Cara Tuhan memberkati. Ya, jangan dikte Tuhan. Kalau menyembuhkan orang harus diucap-ucap. Saya kalau Tuhan izinkan melakukan pelepasan seperti tadi ya, saya nggak lakukan apa-apa. Yang saya lakukan cuma apa? Menyembah. Istri saya sering melihat itu. Saya hanya nyembah. Saya nggak ucap-ucap uang itu. Sorry yo, karena saya belajar Alkitab dan saya melihat Allah kita itu adalah Allah yang kaya dengan metode. Bisa tahu maksud saya? Tuhan bisa menyembuhkan orang buta dengan tangan diucap-ucap, ya toh? Tuhan bisa membuat orang yang bicara dengan caranya Tuhan sendiri, orang lumpuh dengan cara Tuhannya sendiri, dengan pendarahan. Itu menandakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kreatif. Allah kita itu Allah yang kaya dengan metode. Jadi jangan terfokus hanya satu metode. Ya, saya hanya menyembah. Saya pernah ditantang sama orang dukun yang sudah belajar ilmu kanuragan. Dia malah katanya bisa jatuhkan diri, pernah dia jatuhkan diri dari atas pohon ke bawah hanya untuk menguji ilmunya dia. Selesai saya khotbah, saya duduk seperti ini, dia datang dari luar tuh, tuk masuk. Pak Pendeta ya? Iya. Saya mau tarung Pak dengan Bapak. Belum tarung apa? Aku udah belajar ilmu, aku mau tarung sama Pak Pendeta. Oh gitu ya? Ya udah silahkan sini duduk. Nah, suruh duduk tuh di depan saya. Ya wes, monggo silakan. Apa yang mau kamu lakukan? Tapi rohku naik kepada Bapak. Aku katakan, Bapak, kalau hari ini saya selesai di sini, jadilah kehendakmu, jadilah rencanamu. Yang aku lakukan apa? Hanya nyembah Tuhan. Nih istri saya, anak-anak saya dengar lihat gitu. Aku hanya nyembah Tuhan. Pendeta-pendeta sini ya, malah wahyu. Aku ditinggal. Pikir kalau lu mau mati aja sendirian, gak usah ngajak-ngajak gitu kan? Iya. Aku nyembah, gak tarekan. Wah dia itu manifestasi seperti tadi katanya itu. Manifestasi, aku mau dicekikin, tinggal cekik dong, tapi tidak pernah tersentuh. Amin. Aku tidak pernah fokus kepada dia. Aku fokus kepada Bapa. Aku menyembah Bapa. Aku mengagungkan Bapa. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuh
diri saya. Oleh karena apa? Aku melekat kepada dia. Dan akhirnya orang ini bertobat. Dan akhirnya dia berkata, Pak Rufinus, Pak Pendeta, aku menyerah, kalah. Oh gitu? Iya, padahal matanya merah, suaranya mengaum, suara serigala. Saya tahu ini roh serigala. Ini roh serigala. Tapi saya tidak mau fokus pada dia. Aku hanya fokus kepada Bapa. Amin. Jadi yang pertama, supaya kita diberkati Tuhan, fokuslah kepada Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, satu aja kayak gitu panjangnya Pak Robin, apa mana luru? Kita mulai jam 1 jam luru. Jadi dikenangi nantinya akhirnya apa? Bumi ne goyang. Ya, ditinggal minggat aku bagaimana? Apa saya selesaikan sini apa? Lanjut. Singgenada. Kalau pulang aja, gue juga senang gitu loh. Yang terakhir ini cepat itu. Ayat yang ke-7. Jadi yang pertama apa? Melekat sama Tuhan. Lu sing ada wis duwe. Jam 12 supaya mangan baru beres. Memang kalau siang-siang itu berat. Jujur berat. Saya aja berat kok. Ini ada belum tentu Anda tadi datang ke sini sarapan dulu. Kan banyak yang nggak sarapan kan? Belum. Ya, kita jujur aja tadi. Itu belum sarapan. Jam 12 supaya mangan. Saya khotbah Kampung Tengahmu juga khotbah. Tahu Kampung Tengah? Nabi Usus. Nabi Usus ini juga khotbah. Sampai kerumuh tuh ini kok. Ayo, bacaan kita tadi. Ya ini. Ya, berumur aku. Sampai tutup ini repot, tanggi repot. Tangginya, darah Yesus. Diam. Diam, menususmu. Oke, ini yang kedua aja. Jika kamu tinggal di dalam aku, apa? Dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa yang terjadi? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti yang kedua apa? Tadi melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Terus apa yang kedua? Firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Hidupi firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Hidupi, belajar. Ayo belajar menghidupi firman Tuhan. Lakukan pelan-pelan sekalipun tidak sempurna. Lakukan dengan proses pelan-pelan. Aku ingin mentaati firman Tuhan. Ya, melekat sama Tuhan. Kemudian belajar firman-Nya. Hidupi firman-Nya. Maka engkau akan apa? Mintalah apa? Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Aneh orang Kristen ini. Ingin diberkati tapi nggak mau melakukan bagiannya. Tuhan cuma bilang apa? Melekat sama aku nak. Nempel sama aku. Ayo belajar menghidupi firman itu. Makanya saya setiap hari selalu bikin renungan. Saya selalu baca. Seperti tadi pagi saya bikin. Saya tadi bikin tentang Yusuf, kehidupan Yusuf. Sampai ketemu remanya. Saya baca ayatnya, saya renungkan ayatnya sampai saya ketemu remanya. Baru saya berhenti. Dan rema itu akhirnya menuntun saya tiap hari. Ketika saya ada masalah, itu tadi firman ngomong. Tinggal di dalam aku. Oh iya Bapak, aku mau fokus padamu. Ketika aku ada pergumulan, Tuhan ingatkan firman-Nya. Ya Allah, ingin sukses, jangan lakukan kayak dulu. Aku dapat tadi remanya. Seperti Yusuf, orang yang suka bekerja keras. Senin, waktunya giliran saya sharing firman di tempat kami di KPM Bakto. Saya sudah siap bahannya. Saya mau bicara tentang Yusuf. Dia orang yang sukses.
sekalipun digoda sama Tante Poti. Tahu ya Tante Poti ya? Makanya sekarang ini Omikron itu nggak ada apa-apanya teman. Nggak ada apa-apanya Omikron itu. Lewat. Yang bahaya nanti ntar lagi datang Tante Mikron. Kalau masih enteng. Ngadapi masih enteng. Tapi kalau udah ngadapi Tante, ya gawat. Bahaya tuh Pak. Yang diserang nanti bapak-bapak. Ibu cepat-cepat tuh tengking tuh bapakmu. Suami-suami tengking itu. Tante Mikron jauh kau dari suami. Ya. Jadi yang kedua Pak, supaya kita diberkati Tuhan. Apa? Hidup firman Tuhan, belajar baca Alkitab. Ku renungkan firman-Mu. Saya undang tim musik maju ke depan. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi siang dan malam melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, melekat aja sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, jangan fokus kepada masalahmu. Fokus saja sama Tuhan, nempel aja sama Tuhan. Enak, benar enak. Saya sudah mengalaminya. Saya sampai pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa aku gak kenal Engkau dari dulu? Kalau aku tahu bersama Tuhan ternyata indah. Aku mau selalu melekat. Aku mau selalu mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Aku tahu. Tapi ingat, kalau nanti hidupmu sudah diberkati Tuhan, kalau engkau nanti sudah dipulihkan sama Tuhan, pakailah berkat Tuhan itu untuk kemuliaan. Karirmu yang indah, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisnismu yang maju, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Keuanganmu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka engkau akan semakin diberkati. Amin. Kita nyanyi satu sama-sama. Aku
bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadir-Mu ada tempat ini. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami, selalu kami lupa untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ampuni, biarlah pagi hari ini Tuhan sebagai suatu komitmen kami, supaya kami melekat setiap hari, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kami sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan. Melalui hamba-Mu, Kau pakai lebihan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, terima kasih Bapa, berkati ibadah hari ini. Kau sudah memberkati melalui firman Tuhan. Dan kami pulang membawa suatu yang luar biasa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat jasmani yang Kau limpahkan pada siang hari ini melalui firman Tuhan, melalui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ya, diberkati firman Tuhan. Amin. Kami firman luar biasa Pak. 1,5 jam. Tapi firman yang luar biasa Pak. Ya. Bosan enggak kan? Enggak. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Rovinus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari, juga Ibu, anak-anaknya. Tuhan, ada Bapak Pendeta, ya. Saya baru tahu tadi dikasih tahu Pak Randy. Itu pendeta semua ya, di depan itu. Pendeta kafir. Senior. Pak Victor ya, Pak Pendeta Victor. Kemudian Pak Pendeta Sunaryo ya, Pak Rudi. Puji Tuhan, ya. Ibadah hari ini luar biasa. Banyak pendeta yang hadir, ya. Puji Tuhan, ya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya. Puji Tuhan. Kita sampai bingung mau ngomong apa banyak. Ya. Sesepuh ya. Ya. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri bacaan kita siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Randy. Pak Randy ini dulu ketua PD, ya. Sekarang ketuanya kafe, ya. Kafe mewah ya Pak. Kemudian Pak Bambang, dari lama gak ketemu, ya. Mungkin ada 8 tahun, 10 tahun yang lalu, ya. Puji Tuhan, ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai mulai awal sampai akhirnya. Kau berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah melayani pada siang hari ini. Terutama Tuhan Yesus Kristus untuk Pak Rovinus yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu, agar kami tetap hidup melekat hanya kepada Engkau Tuhan Yesus dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Rovinus dalam pelayanannya. Kau sudah pakai urapi dimanapun Tuhan, Engkau menempatkan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati dalam rumah tangganya bersama istri kedua anaknya Tuhan Yesus. Kau pimpin kehidupannya senantiasa Tuhan Yesus semakin indah di hadapan-Mu. Kau berkati juga hamba-Mu sudah hadir pada siang hari ini, Pak Pendeta Victor. Kau berkati dan pelayanan dan kesehatannya senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan untuk Pak Rudi, Kau berkati dan pelayanan dan kesehatannya, juga untuk Pak Sunaryo Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam pelayanan kesehatannya Tuhan Yesus. Berkati Pak Randy Tuhan Yesus Kristus dalam usaha pelayanan kesehatannya Tuhan Yesus. Rumah tangganya Kau berkati, anak-anaknya Kau berkati, juga Pak Bambang Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanan kesehatan usaha pekerjaannya. Seluruhnya Kau berkati, juga seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini Kau berkati satu persatu. Kau berkati Tuhan Yesus, anak sudah memimpin puji-pujian, Michelle Kau berkati dalam kuliahnya, berikan hikmat-Mu senantiasa pelayan seman pakai urapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga Tuhan untuk anak Muria yang sudah melayani Tuhan sebagai WL. Kau berkati dalam pekerjaan dan kuliah kesehatannya senantiasa Tuhan.
Kau berkati anak-anak sedang memainkan musik. Tuhan Yesus Medi, Kau berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan rumah tangganya bersama dengan Desi dan anaknya Betty. Tuhan Yesus Kau berkati dalam masa pertumbuhannya, kesehatan, kekuatannya dan kepada Kau berkati Bima dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, beri nikmat-Mu senantiasa. Kau berkati pelayanan Gospel Faktor Rapi anakmu. Kau berkati junior Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam pelayanan Gospel Faktor Rapi, dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Pak, yang melayani Tuhan LCD, juga yang melayani sebagai kolektor. Tuhan Yesus Kau berkati satu persatu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, baik persembahan kolektor, diakonia maupun perbulan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan, seperti bahasanya kami bisa, Kau tutup bungkus kami berkuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, kerjaan pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, ucapan sakit, penyakit, orang jahat, kesalahan gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dari salah magic, santai, serang balik, panapi, selapan, semuanya Tuhan. Kau jauhkan kami dari salah wabah corona, penyakit banyak, penyakit menular, penyakit mati karena maut. Kau jauhkan, maksudnya pakai kami. Kau tutup bungkus kami berkuasa darah-Mu. Kau curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penyerahkan beli dalam senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami,